A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi rahamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Pertama-tama mari kita ucapkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sampai pada saat yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita masih tetap istiqomah membuka ayat suci Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an itu adalah sebagai pedoman hidup. Oleh karena itu makanya kita tidak lupa juga kita ucapkan selawat serta salam kepada Nabi yang kita cintai Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dengan perjuangan beliau sehingga mampu untuk mengeluarkan manusia tadinya dari alam yang gelap gulita, dari alam jahiliyah menuju ke alam cahaya terang benderang, alam yang mukmin. Oleh karena itu apa petunjuknya? Petunjuknya itu adalah Al-Quran. Kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, mencari petunjuk itu ya carilah Al-Quran. Kalau kita ingin mencari buku-buku yang sudah pasti kebenarannya itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah jalan yang lurus untuk seluruh umat manusia. Makanya di dalam Al-Quran kita lihat suratnya Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Nah, di dalam Al-Quran, surat yang Al-Baqarah ini, dari ayat 2 sampai dengan ayat 5, yaitu adanya di dalam permulaan Al-Quran. Yang bunyinya, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan pada isinya. Yang mengonfirmasikan bahwa kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan pada isinya itu adalah Allah. Kemudian di samping dia ini adalah tidak ada keraguan pada isinya, dia juga sebagai petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Bagi mereka yang bertakwa. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, buku petunjuknya itulah Al-Quran. Kalau kita mau mencari buku yang tidak akan ada keraguan di dalamnya, ya itulah Al-Quran.
Tetapi syaratnya supaya Al-Quran ini bisa mengantarkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa, Al-Quran bisa menjadikan petunjuk hidup, tentu ada amalan-amalan yang harus kita amalkan. Apa itu? Ayat ketiganya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 3. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Tuh, kalau kita ingin Al-Quran ini bisa mengantarkan kita untuk menjadi orang bertakwa, Al-Quran bisa menjadikan petunjuk hidup kita. Apa way of life-nya itu? Bahwa ada amalan yang harus kita amalkan. Satu adalah allazina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang pertama, iman kepada yang gaib. Yang kedua, wa yuqimuna shalah, dia melaksanakan sholat. Paling kurang sholat yang 5 waktu sehari semalam. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. 3. Kemudian yang keempat apa lagi? Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi yang keempat adalah orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran dan beriman juga kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran yang pernah diturunkan Allah kepada nabi kita yang lainnya, kepada nabi yang lainnya seperti kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur yang pernah Allah turunkan kepada nabi-nabi yang lainnya. Tetapi yang kita pelajari itu adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah sempurna. Al-Quran tidak ada perubahan lagi. Al-Quran tidak ada keraguan lagi. Al-Quran tidak ada yang bisa merubahnya. Meskipun banyak orang yang ingin membantah Al-Quran, tapi Al-Quran tak terbantahkan. Meskipun ada orang yang ingin menghilangkan Al-Quran, tapi Al-Quran tidak bisa dihilangkan. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam suratnya 15, surat Al-Hijr ayatnya 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya, kata Allah, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Hadirin berbahagia. Nah, kemudian setelah dia beriman kepada yang gaib. Kemudian dia juga mendirikan sholat. Kemudian juga dia sudah mengeluarkan infak setiap dia dapat rezeki dari Allah. Keempat, dia yakin, dia juga beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab sebelum Al-Quran. Yang kelima, yakin seyakin-yakinnya akan adanya hari akhir. Kita nanti akan kembali juga semuanya. Cepat atau lambat, mau tidak mau, siapapun dia, apapun keadaannya, bagaimanapun kondisi yang kita hadapi, dimanapun saja kita berada, kalau sudah waktunya, kata Allah, tidak bisa dimajukan sedikit pun, dan tidak bisa juga dimundurkan walaupun sedetik pun. Kita pasti akan kembali kepada Allah. Nah, inilah makanya hari akhir, beriman kepada hari akhir. Nah, kalau dia sudah mengamalkan 5 ini, maka janji Allah, hadiah dari Allah apa? Apa kata Allah yang dikatakan bagi orang yang sudah mengamalkan 5 ini? Di ayat 5-nya, kata Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah yang akan mendapatkan kemenangan. Dapat petunjuk juga, menang di dunia, menang di akhirat. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang 5 ini, kita percaya kepada Al-Quran, kita tinggal belajar Al-Quran. Kita percaya kepada yang gaib, kita percaya bahwa benar adanya yang gaib.
Allah gaib, tetapi Allah juga tidak bisa kita lihat. Yang gaib itu dia ada, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Wujudnya kita tidak tahu seperti apa. Tetapi buktinya bahwa Allah itu ada, kita bisa lihat. Alam semesta ini penciptaannya, dan termasuk kita manusia ini ciptaan Allah. Itu adalah buktinya bahwa Allah itu ada, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Begitu juga yang gaib juga seperti angin atau udara, oksigen, itu kan gaib. Kita tidak bisa melihatnya, wujudnya seperti apa. Gak bisa. Tetapi buktinya bahwa ada angin, ada. Kita bisa melihat kalau kita keluar rumah, lihat pohon-pohon itu bergoyang, itu berarti ada angin. Kita lihat pesawat terbang itu karena ada angin. Kalau nggak ada angin, nggak bisa terbang. Kita lihat orang main layangan, itu ke sana kemari itu dia bisa terbang layangan itu karena ada angin. Coba kalau nggak ada angin, maka dia tidak bisa terbang. Begitu juga orang yang masuk angin di kerok merah, itu berarti tandanya bahwa angin itu ada, tetapi kita tidak bisa melihatnya seperti apa wujudnya. Kemudian tadi yang orang yang sudah melaksanakan sholat tadi, sholat, nah ini baru, sholat ini tidak bisa dengan cuma sekedar tinggal percaya, wajib harus dilaksanakan. Yang kedua, setiap dia dapat rezeki harus keluarkan infaknya. Mana ayatnya yang mendukung bahwa orang-orang yang melaksanakan sholat dan infak ini? Mari kita lihat suratnya Al-Anfal, surat 8, ayatnya 2, 3, dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Nah ini bahwa kata Allah, A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, tergugah. Dia punya keinginan untuk melaksanakan ibadah kewajibannya, yaitu sholat. Dan apabila dibacakan ayat Allah, mendengarkan ayat Allah, dia baca Quran, maka bertambah imannya seseorang. Pingin lagi dan merasa kurang. Saya ini masih sangat membutuhkan sekali ilmu Al-Quran ini. Dan yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Nah, cuman tiga ini kita tidak bisa lihat. Kita tidak bisa membuktikan bahwa orang itu disebut nama Allah gemetar hatinya. Dibacakan ayat Allah pertama imannya, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Kita tidak bisa melihatnya. Karena ini adalah abstrak, pekerjaan hati. Seseorang tidak bisa melihat. Gemetar hati seseorang itu kita tidak bisa melihatnya. Begitu juga seseorang dia bacakan ayat Allah itu dia pertama imannya, kita juga nggak tahu seperti apa namanya. Dan hanya kepada Allah juga mereka bertawakal, itu juga kita tidak bisa mengetahuinya. Tetapi sebenarnya kalau kita ingin tahu bahwa orang itu disebut nama Allah gemetar hatinya, dibacakan ayat Allah pertama imannya, hanya kepada Allah mereka bertawakal, ada dua amalan yang dia amalkan. Apa itu? Satu, allazina yuqimuna shalah. Dia selalu sholat. Paling kurang sholat yang 5 waktu sehari semalam. Yang kedua, wa mimma razaqnahum yunfikun. Setiap dia dapat rezeki tidak lupa terima kasih. Terima kasih. Banyak terima, banyak ngasih. Sedikit terima, sedikit ngasih. Jadi dia keluarkan infaknya. Dengan orang yang mengamalkan ini, maka dua yang diamalkan, hadiah Allah itu ada 4. Apa itu hadiah 4 ini?
bagi orang yang tadi yang salat dan infak tadi, ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi kata Allah, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Imannya benar. Yang kedua, lahum darajatun inda rabbihim. Jadi Allah angkat harkat derajatnya. Tadi dia biasa-biasa, jadi luar biasa. Tadi dia banyak dikenal orang, akhirnya dia banyak dikenal orang. Yang ketiga, wa maghfiratun, diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Dosa lama, dosa baru, dosa ingat, dosa enggak ingat, dosa jahat sama teman, dosa jahat sama tetangga, dosa sama orang tua, dosa sama suami, dosa sama istri, Allah ampuni. Asal dia ngamalkan 4 tadi. Yang keempat apa? Yang keempat, warizqun karim. Dia akan mendapatkan rezeki yang berkah. Rezeki yang lama masih ada, datang lagi rezeki yang baru. Berarti berkah itu adalah berkesinambungan. Nah, hadirin berbahagia, dengan kita salat, dengan kita infak, karena memang itu adalah salah satu hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah itu adalah hubungan kepada Allah, yaitu kita ibadah salat. Hablum minan nasnya itu adalah hubungan kepada sama manusia, kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Sebab kenapa? Kalau kita tidak, orangnya salatnya rajin, pergi hajinya sering, apalagi umrohnya berkali-kali, dan juga dia pengajian di mana, di sana, di sini dia tetap ikut pengajian. Tetapi kalau dia pelitnya 17 setan, belum. Kenapa belum? Kita lihat suratnya 3 ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Jadi kata Allah, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan itu tentang hal itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Oleh karena itu memang kita dapat rezeki itu Allah kirim ke kita. Ada hak orang lain. Siapa? Hak siapa? Hak orang tua, hak kerabat, hak orang anak yatim, hak fakir miskin, dan hak ibnu sabil. Kalau kita sampaikan, ini berarti kita termasuk orang yang beramanan. Kalau kita tidak sampaikan, kita makan punya orang tua, makan punya saudara, makan punya anak yatim, fakir miskin, dan makan juga punya sabilillah. Di mana ayatnya? Ada ayatnya. Kita lihat suratnya, bahwa kita itu harus baik sama orang tua itu. Infakkan harta itu kepada siapa? Kita infak kepada orang tua itu. Makanya kita ini wajib untuk mengeluarkan infak. Hadirin berbahagia, di dalam kesempatan yang berbahagia, kenapa kita sholat ini penting? Sholat ini adalah hablum minallah. Tadi Allah perintahkan kepada seluruh manusia, perintahkanlah keluargamu untuk tetap melaksanakan sholat. Jadi Allah menyuruh kita untuk melaksanakan sholat, memerintahkan kita punya kewajiban sebagai orang tua, punya kewajiban untuk mengingatkan saudara-saudara kita, anak kita, istri kita, suami kita yang ada di rumah kita, atau asisten belakang, asisten depan yang di rumah kita, kita punya kewajiban untuk mengingatkan sholat. Sebagaimana dalam suratnya 20, surat Toha, ayatnya 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatul littaqwa. Shadaqallahul azim. Nah, jadi kata Allah,
dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat, dan sabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi kamu rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah di akhirat, adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin berbahagia, mudah-mudahan dengan pengajian yang singkat ini kita bisa memahaminya, bisa menghayatinya, bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga kita bisa menyampaikannya kepada saudara kita yang lain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya arhamar rahimin irhamna irhamna ya zal jalali wal ikram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.